Film Holy Night Demon Hunters menyatukan ketegangan yang mengerikan dari genre supranatural dan yang diharapkan oleh para penggemar aksi yang menggembirakan dari Ma Dong-seok, menjadikan dirinya sebagai tolok ukur baru untuk genre ini. Dengan Ma Dong-seok membintangi film tentang okultisme pertamanya, film ini berjanji untuk memikat penonton dengan suasana yang sangat intens, ditambah dengan sensasi memuaskan dari urutan aksi khas Don Lee. Bertempat di sebuah kota yang terjun ke dalam kekacauan oleh kejahatan yang menyembah kejahatan, kisah ini mengikuti tim pemecah masalah gelap, Holy Night Demon Hunters, dipimpin oleh Bawu, diperankan oleh Ma Dong-seok. Ketika seorang dokter mendapati dirinya tidak dapat memahami gejala-gejala aneh dari saudara perempuannya, Eun Seo, diperankan Jeng Ji, dia dengan enggan mencari tim HNDH untuk meminta bantuan, akhirnya membuat mereka menghadapi kekuatan kejahatan yang kuat. Meskipun film ini berpusat di sekitar pengusiran setan, itu tidak mengelak dari menampilkan kekuatan pukulan Bawu. Kali ini dia mesti membela diri terhadap para penyembah iblis dan roh-roh gelap, menawarkan campuran aksi yang menyegarkan dan mendebarkan dan okultisme. Campuran ini membuat film yang memberikan kepuasan unik yang hanya dapat diberikan oleh genre aksi saat menyelam ke alam supernatural. Lebih-lebih lagi, Ma Dong-seok, yang dikenal karena gaya aksi realistisnya, mencakup elemen fantasi dalam film ini, menggunakan kabel untuk memperluas berbagai aksi, dan meningkatkan visual dengan efek cahaya merah dan asap, menghasilkan lebih banyak urutan aksi katarsis. Sementara adegan yang penuh aksi menawarkan pengambilan yang menyegarkan dan unik. Film ini memang meninggalkan potensi yang terlewatkan, terutama dengan selera humor Ma Dong-seok, yang tidak cukup menyentuh sasaran. Meskipun ditembak pada tahun 2021, humor yang ringan yang disampaikan oleh Ma Dong-seok terasa agak sudah ketinggalan zaman, dan gagal sesuai dengan nada film yang lebih serius. Sebagai kendaraan Ma Dong-seok, sebenarnya Seo Hyun dan Jeng Ji yang begitu mencuri perhatian dengan penampilan menonjol mereka. Seo Hyun menggambarkan Sharon, pengusir setan yang terampil, sementara Jeng Ji begitu piawai memainkan peran Eun Seo, seorang gadis muda yang dirasuki oleh iblis. Salah satu adegan film yang paling menarik adalah pertarungan brutal antara Sharon dan Eun Seo, karena mereka terlibat dalam pertempuran sengit untuk mengusir iblis. Ritual pengusiran setan tradisional yang dilakukan oleh Sharon, termasuk mantra, dan pengusiran setan fisik Bawu, melalui tindakan semata-mata disajikan dalam urutan bergantian, menawarkan pemirsa pandangan baru tentang film pengusiran setan. Selain itu, Ma Dong-seok yang juga berkontribusi pada produksi film, menekankan desain suara film, yang memaksimalkan dampak dari setiap pukulan, lebih jauh merendam penonton dalam aksi tersebut. Seo Hyun yang biasanya dikaitkan dengan citra yang lebih sehat, mengambil peran berani Sharon, bergeser dengan mulus antara eksentrisitas dan karisma yang diperlukan untuk menjadi tulang punggung dari tim pengusir setan. Di dunia yang memadukan unsur-unsur timur dan barat, penggambarannya tentang Sharon diilhami dengan aura misterius, saat ia melantunkan nyanyian dalam bahasa kuno, menambah mistisnya film. Jeng Ji sudah terkenal karena penampilannya dalam Parasit dan karya-karya lainnya, menampilkan bakatnya yang luar biasa. Aktingnya dengan penggambaran yang luar biasa tentang seorang gadis yang dikuasai oleh iblis. Penggambarannya bergeser dari seorang gadis yang cemas dan biasa, ke entitas yang mengerikan dan dimiliki setan, beralih di antara ekspresi wajah yang membangkitkan ketakutan dan kegelisahan, membuat penonton terpana oleh penampilannya yang menghantui. Plotnya ringkas dan tidak berbelit. Masa lalu sang protagonis Bawu bahkan hanya dipaparkan selintas tanpa menyajikan eksposisi yang cukup. Dari mana Bawu bisa mendapat kekuatan sehebat itu hingga bisa berkutat di bisnis tersebut? Latar dua rekannya, Sharon dan Gan bahkan tak disinggung sama sekali. Pertemuan ketiganya bisa menjadi satu eksplorasi cerita yang menarik. Sementara di lapangan, Sharon adalah pengusir setan sesungguhnya, Gan adalah bagian dokumentasi,
sementara Bao sebagai pelindung Sharon serta menjotos habis para pengikut iblis yang mengganggu aksi mereka. Bagi fans Donlie, kita tahu persis apa yang kita harapkan di sini. Serangkaian aksi dengan jotosan maut sang bintang sebagai trademarknya. Dari awal hingga klimaks, semua tersaji seperti apa yang sering kita lihat di film-film sang bintang, namun seolah tak bertenaga. Eksposisi mini menjadi sebab, semua ancaman dan chemistry kita sebagai penonton hanya melihat itu semua, sebagai aksi repetitif yang teramat membosankan, karena tak ada lawan sepadan. Donlie versus Sang Iblis adalah premis yang sangat menjanjikan, namun olahan naskahnya semata hanya memberikan arena tinju yang tak berkesudahan. Plotnya ibarat hanya memiliki struktur 2 babak, eksposisi dan klimaks. Separuh durasinya adalah aksi pengusiran setan panjang yang seolah tak ada habisnya, hanya untuk sekadar mencari nama sang iblis. Fans sejati horor aksi pengusiran setan sudah tahu ini semua dan bagaimana segalanya berakhir. Holy Knight, Demon Hunters hanya menyajikan rutinitas subgernya tanpa menambah apapun, tidak terkecuali aksi jotosan maut Donlie. Sang bintang yang juga bertindak sebagai produser, seperti terus berupaya mencari satu formula cerita yang memiliki peluang menjadi franchise. Seri aksi The Roundup yang sudah mencapai seri keempat, bahkan seri kelima on the way, hanya menjadi satu-satunya seri sukses yang dibintanginya. Percobaan terakhirnya, Badland Hunters juga tidak memiliki naskah yang bagus. Holy Knight pun demikian. Pada akhirnya, bukan aksi jotosan yang penonton cari, tapi satu kisah solid yang mendukung aksi jotosannya. Donlie versus Sang Iblis adalah premis yang sangat menjanjikan, namun olahan naskahnya semata hanya memberikan arena tinju yang tak berkesudahan. Plotnya ibarat hanya memiliki struktur 2 babak, eksposisi dan klimaks. Separuh durasinya adalah aksi pengusiran setan panjang yang seolah tak ada habisnya, hanya untuk sekadar mencari nama sang iblis. Fans sejati horor aksi pengusiran setan sudah tahu ini semua dan bagaimana segalanya berakhir. Holy Knight, Demon Hunters hanya menyajikan rutinitas subgernya tanpa menambah apapun, tidak terkecuali aksi jotosan maut Donlie. Sang bintang yang juga bertindak sebagai produser, seperti terus berupaya mencari satu formula cerita yang memiliki peluang menjadi franchise. Seri aksi The Roundup yang sudah mencapai seri keempat, bahkan seri kelima on the way, hanya menjadi satu-satunya seri sukses yang dibintanginya. Percobaan terakhirnya, Badland Hunters juga tidak memiliki naskah yang bagus. Holy Knight pun demikian. Pada akhirnya, bukan aksi jotosan yang penonton cari, tapi satu kisah solid yang mendukung aksi jotosannya.